Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analytical hierarchy proses menggunakan software expert choice dengan tema pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Jawa Barat. Analytical hierarchy process atau AHP yang pertama yaitu analytical hierarchy process adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Dan yang kedua, analytical hierarchy process merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Lalu, kami mempunyai goals kondisi ekonomi masyarakat saat pandemi. Ada 3 kriteria di sini, yaitu yang pertama pendapatan setiap daerah disalurkan secara merata, yang kedua pengoptimalan aset daerah, yang ketiga prioritas kesehatan. Lalu kami memiliki 5 alternatif, yaitu yang pertama bantuan dalam distribusi segala produksi bagi UMKM maupun pengusaha kecil lainnya. Dan yang kedua, memberikan bantuan setiap warga dalam mencukupi kebutuhan hidup. Yang ketiga, penurunan tarif listrik dan sembako. Yang keempat, meringankan pembayaran pajak bagi setiap warga. Dan yang terakhir adalah alternatif kebijakan mengutamakan aspek kesehatan. Baik, di sini kita akan mengaplikasikan goals ke dalam aplikasi Expert Choice. Sebelum itu, pastikan kalian sudah menginstal program aplikasi Expert Choice versi 11. Langsung saja kita buka Expert Choice 11 dengan cara double klik pada aplikasi Expert Choice 11. Setelah itu kita klik create new model, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ketik file name sesuai dengan goals, yaitu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat saat masa pandemi. Lalu kita klik open. Selanjutnya kita tulis goal description, kita ketik di dalam kolom sesuai dengan file name tadi, yaitu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat saat masa pandemi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita memasukkan kriteria dengan cara klik kanan pada goals, lalu kita klik insert check of correct node, lalu kita ketik kriteria pertama, yaitu pendapatan setiap daerah disalurkan secara merata. Lalu kita klik enter. Untuk kriteria yang kedua, pengoptimalan aset daerah. Lalu kita klik enter lagi. Untuk kriteria yang ketiga, prioritas kesehatan. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita klik icon A+ untuk menambah alternatif rekomendasi.
Lalu kita ketik alternatif name dalam kolom. Yang pertama, bantuan dalam distribusi segala produk UMKM maupun pengusaha kecil lainnya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan kembali alternatif rekomendasi. Selanjutnya yaitu memberikan bantuan setiap warga dalam mencukupi kebutuhan hidup. Lalu kita klik OK. Lalu tambahkan lagi alternatifnya. Yang ketiga yaitu penurunan tarif listrik dan sembako. Lalu klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi yaitu meringankan pembayaran pajak bagi setiap warga. Lalu klik OK. Selanjutnya yang terakhir adalah alternatif kebijakan mengutamakan aspek kesehatan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mengukur setiap kriteria ini ya dengan cara klik goal, lalu klik icon 3:1 atau pairwise numerical comparisons. Nah, di sini sudah ada kolom seperti ini. Kita tinggal klik kolomnya warna putih ini untuk setiap perbandingannya. Untuk perbandingan yang pertama adalah pendapatan setiap daerah disalurkan secara merata dibandingkan dengan pengoptimalan aset daerah. Kita memilih nilai yang lebih besar yang pengoptimalan aset daerah. Selanjutnya, pendapatan setiap daerah disalurkan secara merata dibandingkan dengan prioritas kesehatan. Ini yang lebih tinggi yang mana? Yaitu yang prioritas kesehatan ya. Kita kasih nilai 1 aja untuk yang ini. Selanjutnya adalah pengoptimalan aset daerah dibandingkan dengan prioritas kesehatan, kita beri nilai 1 juga. Selanjutnya record judgment and calculate, kita klik yes. Oke. Itu kita sudah menghitung kriteria. Lalu kita harus menghitung setiap alternatif yang telah kita tuliskan di kolom alternatif ini, yaitu dengan cara klik setiap pendapatan yang di sini. Klik kriteria, maksud saya klik kriteria lalu klik 3:1. Di sini kita akan membandingkan setiap kriteria, setiap alternatif yang sudah kita masukkan tadi. Alternatif pertama, bantuan dalam distribusi skala produk UMKM maupun pengusaha kecil lainnya, memberikan bantuan setiap warga, kita beri nilai untuk memberikan bantuan setiap warga dengan nilai 3. Selanjutnya kita pilih 2 untuk yang ini, meringankan pembayaran pajak bagi setiap warga, kita pilih 2 untuk ini.
alternatif kebijakan utama aspek kesehatan, kita pilih satu yang ini. Memberikan bantuan setiap warga dalam kebutuhan hidup, penanganan sembako, kita beri ini nilai 1. Selanjutnya, meringankan bahan pajak bagi setiap warga, memberikan bantuan setiap warga dalam kebutuhan, kita beri nilai 2 ini. Alternatif kebijakan utama aspek kesehatan, kita beri nilai 1 untuk ini. Lalu yang selanjutnya kita beri nilai 3. Selanjutnya kita beri nilai 2, dan untuk yang terakhir kita beri nilai 1. Nilai income yang kita dapat adalah 0,09 dan ini sudah normal ya, karena income yang normal itu di bawah angka 1. Selanjutnya kita hitung kriteria yang lain dengan alternatif yang setelah kita sediakan dengan cara klik kriteria lalu klik logo 3/1 ini ya. Pengoptimalan aset daerah, bantuan distribusi segala produk UMKM, memberikan bantuan, kita beri nilai ini 3. Kita beri nilai 2. Kita beri nilai 2. Kita beri nilai 2. Selanjutnya, memberikan bantuan setiap warga dalam kebutuhan, kita beri nilai 1. Meringankan pembayaran pajak bagi setiap warga, kita beri nilai ini 2. Alternatif kebijakan mengutamakan aspek kesehatan dengan memberikan bantuan setiap warga, kita beri nilai ini 2. Penurunan tarif sembako, meringankan pembayaran pajak, kita beri nilai 2. Penurunan alternatif yang utama aspek kesehatan, kita beri nilai 3. Dan yang terakhir, meringankan pembayaran pajak bagi setiap warga, alternatif kita beri nilai 2. Income yang kita dapat adalah 0,04 dan ini normal ya. Oke, kita berpindah ke kriteria yang kita butuhkan selanjutnya adalah prioritas kesehatan. Kita bandingkan dengan alternatif yang telah kita sediakan. Baik, yang pertama, memberikan bantuan setiap warga dalam lingkungan hidup. Kita pilih ini yang lebih tinggi ya, penurunan tarif listrik dan sembako, kita tetap beri yang bantuan distribusi. Meringankan pajak, kita beri nilai 1. Nah, ini kita beri nilai 3. Berikan bantuan setiap warga dalam kebutuhan hidup, kita pilih ini 2 ya. Meringankan bahan pajak bagi setiap warga, 2. Alternatif kebijakan, ini kita kasih nilai 3. Selanjutnya, penurunan tarif listrik, meringankan bahan pajak bagi setiap warga, kita beri nilai 2. Selanjutnya, alternatif kebijakan utama aspek kesehatan. Aspek kesehatan, kita beri nilai 3. Dan yang terakhir, meringankan pembayaran pajak dibandingkan dengan alternatif kebijakan utama aspek kesehatan, kita beri nilai 3. Nah, income yang kita dapat adalah 0,05. Dan ini normal ya. Oke, setelah itu klik yes. Nah, selanjutnya kita sudah menghitung semua kriteria yang kita ajukan di sini dan menghitung alternatifnya juga. Lalu untuk mengetahui hasilnya, kita klik goal, lalu kita ke synthesis results. Nah, di sini kita mendapatkan overall inconsistency 0,04.
Dan ini normal ya. Normalnya adalah di bawah 0,01. Di bawah 0,1, mohon maaf. Di sini kebijakan yang alternatif yang menonjol adalah bantuan dalam distribusi segala produk UMKM maupun pengusaha lainnya, yaitu mendapatkan nilai 267. Dan alternatif yang kedua adalah alternatif kebijakan mengutamakan aspek kesehatan. Jika ingin lebih detail lagi dalam melihat grafiknya ini, kita bisa pergi ke sensitivity graphs, open for graphs. Nah, di sini kita bisa melihat performance-nya dengan gradient sensitivity, performance sensitivity, dynamic sensitivity, dan yang terakhir adalah head-to-head sensitivity. Demikian penjelasan kami mengenai analytical hierarchy process menggunakan aplikasi Expert Choice. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atas apa yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.